Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Baik sahabat IT News, kembali bersama saya Rizal Arahab, Sarjana Hukum. Kebetulan saat ini saya sedang berada di kali irigasi, tempat yang cukup nyaman untuk kita berdiskusi. Tepatnya berada di Desa Payu, Kampung Ciranggon, ya. Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam momen yang baik ini, saya sudah bersama dengan salah satu tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, yang juga Ketua Umum LSM Sniper Indonesia, yaitu Bang Gunawan. Ya. Sehat Bang Gun? Sehat Bang, terima kasih. Selamat sore. Ya, beliau akrab dipanggil Mbah Gun. Nah, dalam momen ini kita ingin berdiskusi dan juga ingin bertanya kepada beliau sebagai salah satu tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, yang mana beberapa waktu yang lalu beliau selaku Ketua Umum LSM Sniper bersama sejumlah elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi menghelat kegiatan deklarasi politik anti uang, tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 yang lalu. Nah, mungkin langsung aja nih Bang Gun, apa sih yang menjadi ide, gagasan, ataupun apa sih yang menjadi inisiasi Abang dalam melaksanakan kegiatan deklarasi politik anti uang, yang mana pemungutan suara di Pilkada Kabupaten Bekasi sejatinya akan kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Nah, mungkin apa sih yang menggugah ataupun ide daripada Abang bersama elemen masyarakat yang lain untuk melaksanakan kegiatan deklarasi politik anti uang? Terima kasih nih. Ya. Untuk Bang Rizal ya, selamat sore juga buat sahabat Indonesia lah ya. Ya. Ya, saya menginisiasi gerakan anti money politik uang itu Bang, bukan tidak memiliki dasar Ya. atau tidak memiliki alasan. Karena negara Indonesia ya sudah memiliki kebijakan politik hukumnya, yaitu pelarangan terhadap money politik atau politik uang, Ya. di mana undang-undangnya kan sudah cukup jelas Bang, bahwa terkait pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan wali kota itu pelarangan politik uangnya sudah cukup jelas diatur, yaitu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota. Nah, kemudian yang menjadi alasan saya juga, yang membuat motivasi saya adalah setiap warga negara itu memiliki hak dan tanggung jawab Bang, ya. Ya. Makanya saya sebagai warga negara Indonesia yang sadar akan hak saya dan tanggung jawab saya, memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat. Karena saya juga memiliki tanggung jawab moral bersama dengan pemerintah untuk mencerahkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin artinya Abang sendiri selaku salah satu penggiat sosial kontrol di wilayah Kabupaten Bekasi berharap agar ke depan calon kepala daerah yang terpilih di Kabupaten Bekasi adalah pemimpin yang memiliki kualitas dan berintegritas. Betul. Dan seperti itu. Nah, mungkin kalau di wilayah Kabupaten Bekasi ini kan ada kecenderungan gitu Bang ya. Siap. Kecenderungannya itu masyarakatnya pragmatis, seperti itu. Artinya mulai bukan hanya berbicara Pilkada Kabupaten Bekasi, Betul. sampai ke tingkat bawah. Bahwa pemilihan RT ada, ya. Ada pemilihan ketua RT, ketua RW. Itu konon informasinya tidak bisa terlepas dari yang namanya politik uang. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan deklarasi ini, menurut Abang, seperti apa sih efektivitas bagi seluruh elemen masyarakat agar bisa menjaga agar pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bekasi ini bisa berjalan dengan jauh dari hal-hal yang berbau politik uang. Jadi begini Bang, ya sejatinya dalam kontestasi politik apapun ya, baik itu dari Pilpres ya,
pilkada, Iya. pilkades, sampai ke tingkat terbawah pemilihan RT tadi yang abang sebutkan, sebetulnya harus menghindari yang namanya money politik. Kenapa bang? Karena yang namanya politik, menurut pandangan saya pribadi adalah suatu bentuk penyuapan bang. Ini jelas kalau money politik itu di berbagai kegiatan atau peralatan politik sudah mencederai pemilih bang, pemilih itu sendiri. Keduanya mencederai demokrasi bang. Karena apa? Dari bermula namanya politik uang atau penyuapan itu pada akhirnya akan memunculkan pemimpin-pemimpin itu tidak berkompetensi lagi, berkualitas lagi. Karena siapa yang jadi itu karena dipilih berdasarkan isi tasnya, bukan berdasarkan kompetensi dan integritas gitu bang. Betul. Jadi ada satu stigma ya mungkin. Iya. Selain si calon ini punya integritas, kapasitas, tetapi juga isi tas seperti itu Bang. Itu, nah, ini tapi yang ditonjolkan hari ini, mohon maaf ya, yang Iya. kita sudah menjadi buah bibir lagi, bahkan persoalan isu politik uang itu bang, sudah banyak dilakukan diskusi-diskusi tingkat nasional bang, bahkan internasional bang, karena ini berbahaya bagi iklim demokrasi. Makanya saya tadi, selaku masyarakat yang memiliki tanggung jawab, tentunya saya tidak berdiam diri bang, untuk mensosialisasikan, mengedukasikan, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat akan bahaya politik uang, mungkin tuh bang. Nah mungkin kalau menurut pandangan dari Bang Gun, Ya. artinya ketika money politik atau politik uang ini sudah tidak lagi bisa dikontrol seperti itu. Apakah nantinya ke depan produk daripada pemilu itu sendiri, baik itu bupati, baik itu kepala desa dan ke bawahnya itu rentan terjadinya suatu tatanan yang rusak di pemerintahan itu sendiri. Menurut Abang seperti apa? Jadi begini, betul tadi pertanyaan yang abang sampaikan itu. Bermula bang, ketika kita bicara tentang politik uang dalam konteks pilkada saja ya, kita bicara pilkada saja. Ketika dihasilkan dari sebuah proses politik yang namanya politik uang, maka menurut saya nanti pun jajarannya sampai ke tingkat penentuan, ya, para pembantunya juga tidak akan bisa dilepaskan untuk yang namanya kan transaksional bang. Ini kan berbahaya, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat suaranya dalam hal ini tidak bisa dituntaskan oleh pemangku kebijakan, karena itu tadi menempatkan orang saja sudah dengan transaksional. Artinya kos yang dikeluarkan itu harus terganti. Itu yang jadi ada di benaknya. Itu bang. Ini kan persoalan yang sangat krusial menurut saya politik uang yang terjadi. Kalaupun itu terjadi di pemilihan kepala daerah Kabupaten Bekasi 2024 ini. Ya artinya nanti kan dikhawatirkan ya, Bang Gun ya, ke depannya sosok atau figur pemimpin yang terpilih itu fungsi ataupun tujuan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat itu jadi kurang maksimal ya. Ya jelas. Dia lebih fokus lagi bagaimana uang yang sudah dikeluarkan untuk bisa kembali kalau menurut saya. Karena apa? Kalau bicara misalkan dengan alasan banyak, kata kita bersosial kita. Ya kalau memang bersosial bukan caranya dengan dia mencalonkan diri terus nyebar angpau bahasa saya. Lebih baik kalau punya duit ya sebarkan aja kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, jompo dan janda-janda, itu lebih tepat kalau menurut saya. Kalau hari ini dengan alasan dia untuk memenangkan kontestasi misal katakan pilkada dengan menyebar uang, yang jelas nanti pun terpilih dia tidak akan bisa menjadi kepala daerah yang bisa memberikan harapan buat kemajuan suatu daerah. Karena itu tadi dia lebih berpikir lagi bagaimana uang yang sudah saya keluarkan untuk bisa kembali. Itu saja bang. Baik Bang Gun. Nah mungkin